Padahal kalau kita mau ngajarin orang bahwa kamu mesti punya ide baru dong, dia harus learn more sih sebenarnya. Betul. Sangat menarik dan tertantang juga. Mestinya leader bisa kalau memahami ini gitu. Ini juga buat Mary Crosang dan teman-temannya masih PR juga. Apa yang kamu nggak ngerti? Kayaknya ngerti semua, Pak. Nah itu orang yang nggak bisa learn more. Itu bahaya tuh ya. Itu gagal itu biasanya. Gagal biasanya. Iya. Tapi sekarang orang beruntung sih, ada YouTube sih. Ya, wow. Kemudian ini ya, apa namanya, yang saya coba rangkum nih dari ceritaan sepanjang ini, saya melihat bahwa dari awalnya Adrian sudah memupuk yang dinamakan kompetensi kan ya, mulai dari belajar dari MM di Prasmul ini, belajar tools management, kemudian waktu di challenge pertama kali meskipun sebagai marketer juga bisa pakai tools dari sisi yang hitung-hitungannya, accounting, finance, dan itu sangat jadi modal penting as a decision maker. Itu kompetensi yang wajib punya ya sebagai basicnya. Kemudian dalam perkembangannya juga punya pengalaman lebih ke meramu tadi berdasarkan knowledge dari benchmark, kemudian membuat sendiri bisnis modelnya ya. Tadi value curve ya, value curve yang baru untuk case Indonesia, untuk konteks Indonesia. Ternyata kontekstual sekali ya, meskipun produknya itu sepertinya ya brand luxury ya, segmennya jelas gitu kan. Tapi ternyata tidak ya, kan untuk produk luxury seperti itu, dan itu kompetensi sih yang mungkin saya lihat. Nah, kemudian menariknya lagi tadi Adrian bercerita dari sisi yang lebih tadi kan kalau dari kompetensi kemudian punya visi untuk yang udah di-challenge oleh atasan ya, kan tentu saja target profitability atau at least P&L-nya lah gitu. Dan kompetensi itu ternyata bukan satu-satunya modal dari ceritanya Adrian, dan termasuk salah satu strugglingnya adalah membangun values culture buat tim ya. Ternyata kunci kan ya. Nah, di sini mungkin nanti bisa dirumuskan lagi tadi SSCW kan ya. Nah, bisa di frame ke dalam konteks leadership Adrian, untuk yang saya pernah sempat juga mengutip juga dari sharingnya Adrian waktu itu ke saya mengenai bahwa kalau leadership itu learn more, do more, give more. Ini nih sangat mungkin ini semacam kayak rangkuman juga tadi sedikit-sedikit udah Adrian ceritakan. Ini lebih ke selfless ya, sacrifice tadi kan. Iya, itu benar ya. Seperti itu mungkin bisa saya bahas ya. ditekankan. Jadi betul. Jadi gini, leadership banyak teori ya. Ada yang bilang, ada John Maxwell, ada yang bilang bahwa ya leadership itu misalnya yang leader shows the way, goes the way, walk the way gitu misalnya ya. Tapi kalau saya baru sharing ini kemarin ke para dealer ownersnya di Toyota dan Lexus Group ya. Saya bilang bahwa leaders itu yang paling penting ya, sebenarnya dia harus punya karakter yang selfless. Jadi gini, dia tuh harus learn more, ya, dia harus do more, dia harus give more. Learn more artinya kalau dia mau show the way, dia memang harus learn more sih. Jadi contoh saya ya, saya itu setiap hari mungkin YouTube-nya itu 10 jam kali. Saya di toilet sambil mandi nyalain YouTube, ya. Semua topik saya pelajarin, gitu ya. Tentang leadership saya nyalain YouTube-nya tapi yang premium jangan ada iklan Shopee nih ntar gitu ya. Gitu ya. Itu learn more. Jadi saya jauh lebih, karena gini, kita mau ketemu sama banyak orang dulu di segmen luxury. Ada yang bisnisnya sawit, ada yang bisnisnya batu bara, ada yang bisnis kesehatan. Saya juga kepengen jadi teman yang enak buat mereka. Jadi saya pelajarin semuanya. Jadi bahkan kesehatan saya juga nyambung. Tadi ngomong Pak Lukas tuh sebentar soal stem cell, saya nyambung tuh. Ya, misalnya contohnya gitu ya. Jadi learn more gitu ya. Jadi dia bisa menginspire orang, oh saya mesti learn more ya, itu. Yang kedua, leader tuh harus do more. Jangan sampai dia cuma ngomong-ngomong, dia nyuruh anak buahnya tapi dia nggak do more. Itu nggak akan membuat orang tuh bergerak, karena orang itu kan mesti disentuh dulu. Ya. Sampai dia akhirnya
terinspire dan merubah behaviornya, itu do more. Yang ketiga sebenarnya leader itu harus give more sih. Dia harus give more time. Dia harus give, dia nggak bisa leader bilang gini, I need work-life balance gitu. Wah, itu nggak bisa tuh. Dia harus pinter memprioritaskan waktunya dan bisa memakai dia punya kompetensi untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi dia nggak bisa bilang. Jadi kalau company-nya butuh ya dia harus give more time, mungkin give more money, misalnya gitu ya. Informally ada orang yang mungkin sulit di perusahaannya dia, kita harus ada sistem company-nya yang kita rawat, mungkin company nggak bisa bayar, cuman ya si leadernya mesti memang ada generosity-nya sehingga menginspire, sehingga orang itu ngerasa saya kerja sama dia nih take care saya fokus kerja aja deh, ada give more-nya nih. Mungkin orang banyak do more dan give more, tapi learn more belum tentu. Di konteks Indonesia ya leader ya, learn more belum tentu. Padahal kalau kita mau ngajarin orang bahwa kamu mesti punya ide baru dong, dia harus learn more sih sebenarnya. Nah itu yang mungkin menurut saya penting. Terus kalau kita hubungan sama orang lain, sama tim atau sama customer, kalau kita punya value begini, kalau you compare to me, you are more important than me, kita punya point of view itu, maka sama siapapun kita akan berhasil sih mesti. Betul gak? Kita ke tim kita nih, Pak mau makan apa ya? Kamu sukanya makan apa ya? Misalnya gitu, atau kita mikirin kira-kira dia sukanya apa ya? Ketulusan itu akan menular dan ketulusan itu terasa gitu loh. Dan itu yang akan menyentuh orang, membuat orang bahagia. Gaji sama nih, company A, company B. Tapi kalau punya atasan satu yang punya filosofi ini, pasti orang kerjanya, apalagi anak yang milenial atau yang sekarang udah Gen Z ini, orang bilang susah nyari karyawan yang Gen Z. Gak juga, tergantung leadernya sebenarnya. Ya, nah itu sebenarnya itu makanya itu berhubungan lagi sama nanti pendevelopan karakter si leadernya. Leadernya misalnya bossy, gak bisa lah dia punya anak buah. Mau Gen Z mau baby boomer juga sama aja, kan gak bisa ya. Jadi tadi yang Bu Rindi tadi bilang bahwa leadership itu banyaklah teorinya, ada visionary, ada servant leadership. Itu sih semua sebenarnya boleh jadi sebuah knowledge, tapi ada art of leadership sih. Yang kita yang penting kalau you compare to me, we say you are more important than me, maka leadershipnya jalan pasti udah. Itu yang dibilang mungkin sacrifice. Leader sama dengan sacrifice, mungkin itu kali. Poinnya yang saya tangkap juga balancing ya kayaknya ya. Balancing, art tuh kan balancing ya. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu berat di satu sisi commanding, kan ya. Misalnya nggak bisa commanding doang gitu ya. Tapi juga nggak boleh sama sekali nggak commanding. Nggak boleh juga sama sekali, hanya servant. Kalau anak buahnya kurang ngajar, kita servant, kita tambah dikurang ajarin. Gitu ya. Namanya juga situasional, tapi ini art sekali sih. Saya pernah bicara sama Pak Teddy Rahmat, saya pernah interviewin dia kayak gini ngobrol. Dia bilang yang paling sulit tuh Adrian katanya, kayak sesuatu yang bagus kan kalau balance. Betul. Coba kalau kita main gitar, terus kita pencetnya kekencengan, kan nggak enak. Tapi yang paling susah yang balance itu. Dia bilang, nah itu benar sih. Jadi memang ada artnya, makanya orang perlu wisdom. Gitu ya. Tapi sekarang orang beruntung sih, ada YouTube sih. Kita bisa belajar kapanpun dari ya. YouTube loh. Banyak sekali orang-orang hebat yang sharing di YouTube sekarang. Betul. Tapi kan sama-sama lihat YouTube. Tapi ada yang bisa inspired. bisa dapat wisdomnya. Ada yang tidak kan ya. Mungkin lebih saya lebih ke learn more yang itu lebih ke humility sih. Syaratnya tuh humble ya. Kalau tidak di humility sepertinya learn more-nya tuh yang mentok. Lebih ke do more sama ya give more ya. Saya sampai hari ini Bu Indri masih inget nih semua. Saya punya tim yang akhirnya pada sekolah di Prasetya Mulia tuh. Anak buah saya, kantor ya. Saya pulang mereka kuliah terus saya tanya, belajar apa tadi? Oh iya saya belajar finance Pak. Apa? Corporate finance. Oh belajarnya apa? Tentang capital asset pricing method. Kok masih inget Pak katanya gitu. Nah saya inget loh, saya itu kenapa masih inget? Karena saya cerita tadi kan bahwa saya tuh mulai berasa dari ngerasa orang bodoh yang belajar. Itu humble, itu humility kan? tuh. Humility. Itu syaratnya sih menurut saya. Sehingga kita mau belajar dari orang lain, merasa bahwa
kita kurang, saya mesti belajar, jadi nyerap. Iya. Ada anak muda yang baru umur 25 tahun ditanya, kamu ngerti marketing nggak? Ngerti. Finance ngerti nggak? Ngerti. Marketing apa yang kamu nggak ngerti? Kayaknya ngerti semua, Pak. Nah, itu orang yang nggak bisa learn more. Itu bahaya tuh. Itu gagal itu biasanya. Gagal biasanya. Iya. Saya coba merangkum lagi nih tugas saya kan ya. Tapi saya juga mau memasukkan sedikit konsep nih yang saya juga kebetulan saya saat ini ya sebetulnya sudah lama tapi makin tertarik dengan leadership ya. Ini ada satu konsep yang kebetulan saya juga jadi tema hari ini yaitu character based leadership. Saya merefer dari Mary Crosang, ini Profesor Strategic Leadership di Ivy Business School. Dia sama periset lainnya nih, satu tim ini menginterview sekitar 2000-an eksekutif globally ya. Kebetulan karena business school ya mahasiswanya kan alumninya tersebar di seluruh dunia, CEO di mana-mana gitu. Terutama pada saat mengalami krisis ya. Nah itu menarik sebagai rasa penasaran kalau periset kan seperti itu. Ini banyak yang sukses tadinya tapi fail ya waktu krisis ini gitu. Tapi yang nggak fail tuh apa yang membuat dia tidak fail? Nah kesimpulannya seperti yang sudah kita arahkan di sini, ternyata tidak cukup ya kompetensi atau ngaku-ngaku MBA graduate gitu. Ternyata ya kuncinya lebih ke karakter ya. Itu temuan penting dan confirm ya bahwa itu yang selama ini miss ternyata. Yang bisa juga tidak banyak diajarkan oleh business school ya untuk karakter development ini. Jadi kalau saya coba biar sama pemahamannya, kompetensi itu what leader can do. Kompetens. Kalau karakter tuh adalah lebih kepada who the leader is. Ya kan. Jadi kalau karakter di sini orang biasanya agak mengesampingkan karena biasanya just being good aja udah punya karakter kok dia. Jadi lebih just punya prinsip moral, punya ethical, tapi bukan itu yang kita maksud. Karakter lebih ke habitual behavior sih. Ya kan tadi makanya dalam bentuk culture itu kan habitual behavior kan. Yang Adrian coba shape dengan values, dengan filosofi itu untuk ngebentuk habitual behavior ini tapi based on virtue, based on kebaikan. Nah, itu yang akhirnya jadi karakter kan. Nah, ini studinya mereka sih buat saya ini sangat menarik dan tertantang juga. Mestinya leader bisa kalau memahami ini gitu. Ini juga buat Mary Crosang dan teman-temannya masih PR juga karena ternyata memang lebih prioritasnya ke kompetensi ya. Nah, kembali pada cerita Adrian ini, saya nangkep beberapa yang sifatnya tadi vision, drive, courage ya, beberapa kali karena nekat-nekat tadi termasuk sacrifice itu kan courage ya. Berani berkorban gitu dengan taruhannya karirnya ya udah berhenti di situ aja tadi ya. Nah, tapi itu lebih ke yang menurut saya lebih ke future oriented. Karena mengarahkan gerbong ini ke future kan. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan tapi sebetulnya juga sudah terangkum dalam cerita yang sifatnya lebih grounded. Salah satunya integrity tadi. Ini bagaimana Adrian mungkin menghadapi situasi ada pertentangan antara keduanya gitu. Yang future oriented sama yang lebih grounded. Integrity, humility kita bicara tadi. Ya ada temperance tuh salah satu elemen yang hasil studinya. Kesabaran sih. Ini kan nggak mudah kan waktu Adrian cerita mengenai timnya Innova itu kan ada yang sangat senior. Terus kemudian dalam hal ini shareholder yang tuntutannya udah benchmarknya di mana-mana negara kan sukses, profitability dan sebagainya. Nah, tapi kan ada tarik menarik nih antara yang future oriented sama yang lebih grounded ya. Mungkin ada bisa share, ada cerita yang sebenarnya poinnya tadi ya antara future sama yang current nih, yang day to day sebenarnya nih ya. Ya cukup challenging sebenarnya di situ. Karena tadi sekali lagi ya, kita boleh punya culture gitu ya, kita boleh punya vision, tapi waktu day to day itu masalahnya banyak. Itu kan terchallenge sekali itu. Masalahnya banyak. Saya kasih contoh ya. Saya dulu maunya menawarkan Lexus itu nggak kayak competition ya. Saya itu gini deh yang paling gampang ceritanya. Saya mendevelop sebuah dealer baru, dan dealer itu owner dealer tersebut itu punya pengalaman di luxury bisnis itu mungkin 40 tahun. Saya belum lahir dia udah di situ. Itu kira-kira ya. Nah, jadi waktu baru mulai
Dan tapi dia akan akhirnya masuk ke dalam bisnis yang saya yang bikin aturan mainnya. Ya. Waktu baru mulai, dia pasti yakin dengan dia punya way, dia punya jalan. Tadi ya, misalnya ya dia harus nyenengin customer dengan cara ngasih diskon yang besar sekali, contohnya gitu ya. Karena itu udah competition, gitu ya. Saya nggak mau yang itu kan pilihan value curve. Saya nggak mau yang itu, saya bilang dia gitu. Umurnya dia saat itu udah 70 tahun, ya, udah 70 tahun dan sudah punya conviction terhadap itu. Nah jadi saya itu, saya juga punya conviction, tapi approach saya mesti bisa pas loh, karena umur 70 tahun, yang punya conviction, punya track record juga sukses sekali dia, gitu kan. Nah jadi saya tuh mesti punya, tapi tujuan saya jelas bahwa tadi ya saya bukannya mau soal ego-egoan, bukannya my way, tapi ini untuk kepentingan dia sih, dan dia harus dalam satu irama dengan brand value yang kita buat bersama, gitu ya. Jadi saya itu mesti capek sih saya tuh mesti ngabisin waktu yang banyak. Memang untuk membuat dia believe. Temperance tadi ya, sabar ya. Saya mesti sabar dan persistence nih susahnya nih. Persistence dan mesti bisa fleksibel. Mesti punya flexibility. Saya nggak bisa dengan kaku gini, nggak bisa. Saya mental pasti, karena dia orang hebat. Ya, saya mesti fleksibel. Saya mesti cari jalan membuat dia believe sampai akhirnya orang ini ya bilang gini terakhir. Dia dalam sebuah annual gathering perusahaan dia punya banyak dealership mobil, dia bilang gini, ini ya kita ulang tahun perusahaan yang segini mesti belajar tuh sama satu orang katanya. Itu anak muda katanya. Saya dulu pikir dia belum lahirnya saya di luxury bisnis, dia ngomong gitu nih. Tapi saya lihat-lihat ya, dia benar sih ternyata dia punya konsep itu. Contoh kalau kita hanya hancur-hancuran diskon, yang rugi itu kan customernya, saya yakinkan dia gitu. Karena kalau dia hancur-hancuran resale value jelek sekali. Gitu misalnya ya. Dan customer nggak ada yang happy banget, tapi customer tuh happy kalau dilayani dengan tulus, mungkin dimanjain dengan banyak experience yang bagus-bagus. Ternyata itu win-win buat semua orang, customernya win, dia pun profitable banget. Jadi di dalam bisnisnya ternyata paling profitable adalah yang bisnis Lexus ternyata. Tapi saya harus punya kesabaran, saya harus fleksibel. Saya nggak kaku, kalau kaku saya udah mentalin dia, gitu ya. Jadi yang paling penting saya tuh juga punya humility untuk communicate, untuk melihat nih orang yang senior dan ini perlu kita take care gitu, empati, gitu. Padahal mungkin saya prinsipal, ya, tapi saya mesti punya communication skill yang kayak gitu. Nah itu nggak mudah, itu yang menghubungkan antara future dan sekarang, day to day-nya. Tapi tetap pegangan future-nya tetap dipegang ya. Meskipun harus makanya mesti balance kan antara vision and business sense juga dengan integrity itu. Drive, courage and integrity. Itu mesti balance tuh. Dua-duanya. Benar. Ya di konsep ini juga. Jadi karakter elemennya bagus-bagus kan ya. Drive, courage, vision. Kemudian kalau vision tuh lebih ke transcendence lah gitu. Terus ada yang lebih grounded tadi kan, integrity, humility, fleksibel tuh lebih kolaboratif gitu. Terus ya mungkin ada juga lebih ke accountability ya, yang akan akhirnya ujungnya kita juga diuji ke situ. Cuma membayangkan aja apabila hanya pegangan satu, semuanya bagus kan elemennya ya, tapi misalnya Adrian hanya pegang drive, courage gitu, tidak pegang yang integrity. Nah itu mental. Itu bisa jadi contoh kasus kegagalan beberapa pemimpin berpegang pada satu hal yang. Saya kasih contoh di negara lain, contoh dulu di Thailand, Lexus itu nggak terlalu berhasil. Kenapa? Justru dia tuh sangat strict kepada konsep yang udah dia believe di global. Itu misalnya ya. Dia sangat strict aja ikutin. Ya akhirnya kan konteks marketnya dia beda banget. Konteks company-nya, konteks pemimpinnya deh. Nggak usah negaranya. Konteks di dalam company-nya dia tuh shareholder-nya karakternya kayak apa. Akhirnya tuh gagal karena mental semua. Tapi jangan lupa customer-nya evolving nih. Dia pertama happy dikasih kopi seperti ini. Mungkin dia terpesona. Tapi tahun depan kalau masih sama kopinya kayak gini, dia akan bilang, ini kok kriminal ya. Udah setahun kok kopinya gini aja, ngapa nggak bosan gitu.
Itu kalau kita cuman fokus di dalam SOP, orang bilang mungkin operational excellence itu obsolete tuh ntar bisnisnya. Nah kita tahu dari awal itu competition tuh rata kayak begitu. Bagus SOP-nya ya, tapi dia kurang dia kurang menggali terus customer yang sekarang maunya apa gitu. Jadi open mind, tapi juga di satu sisi juga lebih mesti sabar ya, mesti humble. Kalau saya yang paling tahu gitu udah gagal. Kopi ya kopi gitu, silakan diminum gitu kan ya. Kalau yang saya yang educate market gitu ya, nggak gitu sih sebenarnya. Betul. Ternyata bukan begitu ya ceritanya. Ya jadi overall lebih balancing sih ya. Antara tujuh. Tapi leader emang perlu dilengkapin. Kalau dia nggak dilengkapin, dia cuma tahu yang dia tahu dan dia itu kan bahaya sekali. Omongan dia adalah the law of the company. Betul. Jadi kalau dia nggak tahu nih, ini gaya saya, ini dulu papa saya begini ke saya waktu dia nurusin ke second generation misalnya. Dia jalanin seperti itu. Konteksnya beda. Itu yang membuat kenapa mungkin banyak perusahaan yang udah second third generation akhirnya gagal. Gitu. Karena dia itu nggak dilengkapi bahwa dia itu dia tokoh utama yang menjalankan, tapi dia tuh masih punya banyak set of competencies dan karakter yang cocok sama customernya. Ya dia punya humility sih nomor satu. Mau belajar, mau mendengar, gitu open mind. Tapi dengan belajar itu kan kompetensinya dia juga berkembang. Makanya sebetulnya kan temanya selalu competence and character, saling menguatkan kan dua-duanya ya, bolak-balik. Dua-duanya itu. Makanya kalau kita jadi leader, kita misalnya punya company mau nurunin ke anak kita mesti develop dua itu sih. Betul. Competence dan karakter sih. Salah satu aja nggak jalan sih. Nggak jalan. Itu udah terbukti dari studinya Crosang tadi. Iya. 2000 CEO fokusnya hanya itu, yang survive, yang berhasil sukses, hanya yang berhasil membalance keduanya. Jadi 2C ya, competence dan karakter ya. Sebetulnya ada satu lagi, komitmen. Tapi biasanya memang komitmen, kompetens jadi satu ya, karena komitmen kan pasti kita deliver apa yang put effort untuk mencapai goalnya gitu. 3C sih sebetulnya. 3C ya. Tapi memang yang sering ketinggalan itu yang karakter. Sayang sih sebenarnya. Karakter itu bukan kita tahu karakter, tapi itu tidak cukup di situ karena tadi habitual behavior kan harus di shape terus. Dan kalau di organisasi betul sekali Adrian pakai culture itu ya. Pakai culture itu. Jadi lebih mudah. Kalau culture-nya sendiri evolving nggak di tempat? Evolving culture-nya sendiri, tapi evolving artinya gini, saya selalu ngecek. Masih fit nggak gitu. Kan culture itu kan besaran values. Tapi saya misalnya di dalam sincerity itu misalnya ya. Itu banyak tuh elemennya. Satu misalnya orang tuh harus punya abundant mentality gitu ya. Itunya evolving. Itu harus didefinisikan. Didefinisikan orang nggak ngerti. Karena tulus tuh apa nggak ngerti. Harus di make clear ya. Iya, misalnya kayak confident. Arti confident itu kan bisa jadi sombong. Betul. Saya bukan, confidentnya tuh orang tuh justru karena harus teamwork makanya dia jadi confident, misalnya gitu ya. Dia tuh selfless, yang penting customernya makanya dia confident, gitu. Nah itunya perlu dirumusin dan perlu dicek. Kalau saya kebanyakan berubah culture-nya, tadi saya bilang saya punya 4 pilar ya, saya rubah lagi nanti yang lain. Orang baru sampai awareness aja belum, udah diganti. Maka kurang sih, susah loh membuat culture sampai bisa imersif gitu ya, susah. Jadi kita perlu memang perlu pembuktian satu cycle mungkin sehingga orang percaya, dan kita jangan banyak berubah dulu sih. Yang kita rubah mungkin ya tata caranya, tapi itunya biarin. Toh itunya kita penting match, dia masih match gak? Tapi yang namanya kalau universal values yang bagus pasti selalu relevan lah. Tulus di mana-mana laku lah. Contohnya gitu. Strong passion. Bayangin waktu saya ngerekrut orang-orang tersebut, sebagian ada yang saya rekrut dari Toyota dulu. Technician itu dari Toyota. Mereka sudah punya culture dulu. Saya mesti ngasih ekstrim kondisi supaya dia keluar dari budaya sudah puluhan tahun dia ada di situ. Kan gitu ya. Nah, itulah yang saya kemas dalam culture tadi gitu.
membuat orang tuh keluar dari zona nyamannya dia ke zona yang baru gitu. Membuat orang punya conviction dan punya energi tinggi bahwa kita mesti di global benchmark dari hal sederhana gitu. Nanti di managerial tools kita ajarin tuh tools yang sederhana-sederhana, yang orang paham mengerti. Kalau orang sulit mengerti nggak bakal jalanin. Contohnya gitu. Jadi banyak kan di dalam dunia manajemen mengenai management tools yang sederhana. Orang ngerti Blue Ocean Strategy, ngerti konsepnya, tapi bisa nggak pakai itu dengan sederhana? Itu saya ajarin tuh ke tim kita, bagaimana memakai Blue Ocean Strategy in practice. Mungkin kalau dicek sama profesornya saya salah tuh, salah caranya ya. Tapi buat saya yang penting orang dapat insight, jalan, betul. Terus memakai itu sampai jalan. Sampai jalan kan berhasil nih. Kalau udah berhasil orang punya conviction dari satu cycle. Habis itu jalan udah masing-masing. Oke. Saya balikin lagi ke konsepnya character based leadership ya Adrian ya. Dari cerita-cerita ini saya sambil mengingat-ingat ada 10 elemen sih yang dirangkum dari studi yang masif tadi dari Crossan dan teman-temannya itu. Ada transcendence atau vision, drive, courage yang future oriented tadi, yang groundednya lebih ke integrity, humility and temperance, penuh kesabaran tadi. Di satu sisi juga ada yang ke-7 ya, itu collaboration. Tadi flexibility itu masuk collaboration karena lebih open mind terhadap orang lain supaya kita collaborate kan. Kemudian ada humanity sih. Jadi ada unsur-unsur gimana kita berempati juga ke orang kan. Adrian tadi juga ya mungkin kalau diterusin kepanjangan karena kan waktu cerita pas zaman COVID tuh ya, itu empati sekali tuh waktu saya dengerin sharingnya Adrian waktu pas menghadapi COVID semua ini, tapi tetap aja kreatifnya keluar di situ, opportunity ya melihat, tapi lebih ke humanity. Kemudian ada di sisi yang lebih ke accountability, tetap ujungnya kan tunjukkan bahwa ini accomplish responsibility-nya Adrian sebagai CEO, sebagai leader kan ya, dan juga justice sih, fairness ya. Iya. Nah itu 10 elemen yang dirangkum yang saya ngelihat dari kisahnya Adrian, nggak cuma hari ini tapi beberapa kali saya mendengarkan ceritanya Adrian. Tapi ada yang ke-11, elemen ke-11 itu judgment. Jadi judgment itu rangkuman, yang dilihat orang itu judgmentnya. Nah itu masuk elemen yang paling penting sih, iya kan? Kalau di Aristotle tuh judgment tuh practical wisdom. Jadi nggak cuma wisdom tapi ya wisdom yang dipraktekkan. Iya kan ya? Ya judgment ya segalanya sih. Segalanya itu keluarnya kan berupa judgment itu. Iya, boleh orang punya teori banyak, cuman decisionnya dia itu sih. Waktu nanti ada masalah gitu misalnya di company-nya ya, judgment itu yang paling penting. Betul. Sih. Makanya tapi orang perlu komplit sih. Iya. Rasa values-nya tuh harus komplit. Betul. Komplit. Makanya saya setuju dulu mendevelop orang itu, saya mendevelop tim saya nih, saya bilang kamu jangan cuma menghabiskan waktu 100% di kantor dong. Kamu tuh perlu dedicate diri kamu tuh mungkin jadi blessing buat the society. Saya bilang gitu. Ketua RT kek. Betul, oh iya. Kamu mau aktif di keagamaan kamu kek, tapi bukan fokus kepada religionnya tapi kepada humanity-nya nih. Iya. Betul. Gitu ya. Betul. Sehingga dia punya rasa yang kalau orang tuh manis, asin, gurih itu komplit gitu. Wow, iya. Dia tahu pakai yang mana. Tuh susah loh wisdom kan. Knowledge is knowing that tomato is a fruit. Wisdom is not to putting it into a fruit salad. Kan gitu kira-kira ya, ada bilang gitu kan. Kalau knowledge itu ada tahu tomat itu adalah buah, tapi kalau kita masukin ke dalam salad buah itu kan banyak ya, nggak pas ya. Nggak pas. Itu sih, dan itu nggak bisa datang sendiri, itu dia perlu punya exposure, dia perlu punya fire test, dan itu mungkin di kantor kita itu terbatas playground itu, ya makanya saya suka tuh keluar apalagi dia pernah bekerja di sebuah organisasi yang nggak dibayar ya. Jadi penuh dengan ketulusan. Susah lo managing orang yang nggak dibayar. Tapi kalau dia lolos di situ mungkin dia mudah nanti. Nah saya jadi mengencourage orang tuh untuk ayo kamu mesti
kita sebutnya kan contribute to the society. Iya, iya. Itu. Jadi ya itu dulu Astra didirikan dulu sama William Surajaya, dia mau menjadi berkat buat banyak orang gitu kira-kira kan ya. Jadi ngomongnya sekarang adalah to be an asset to the nation. Makanya orang Astra tuh kan sangat encourage untuk orang Astra tuh bisa menjadi berkat buat negara ini, mau jadi ketua RT kayak mau menjadi apapun gitu. Iya, iya. Kita sangat encourage sama company kita gitu. Iya. Itu memang udah dari corporate filosofi di pendirian perusahaan di awal dari Bapak William Surajaya itu. Iya, iya. Dan itu kan itu kuncinya juga kenapa dulu kan semua orang yang di Astra itu kan semua dia orang hebat Indonesia. Iya. Semuanya tuh. Iya, iya. Mau siapa Pak Teddy Rahmat siapa semua kan. Iya. Itu berawal dari values yang dibangun loh. Iya. Di awal loh. Jadi dia mencetak leader itu. Iya. Leader yang punya humanity, punya humility. Iya. Ya makanya jadi karena dia mau jadi berkat buat banyak orang. Betul. Gitu. Dan itu makanya tadi kompetensi dan karakter itu ya itu akan sangat penting dan gampang diomong, susah dijalanin. Tapi tetap orang nggak boleh overthinking. Orang yang penting mulai dengan sebuah kebaikan. Karena kalau kita mulai dengan kebaikan, pasti alam semesta itu akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapai. Betul, betul. Itu yang dilakukan sama William Surajaya di awal sih. Betul, betul. Dia nggak overthinking. Ini kayaknya terlalu besar ya mimpi kita ya. Enggak sih. Nanti itu yang saya gini, lakukan juga ya. di Lexus. Terlalu besar nih menjadi aspirational brand untuk global luxury and lifestyle industry. Iya. Gitu kan? Ya. Tapi saya enggak. Saya yang penting nih mau dibilang benar salah kalau di bisnis mungkin di dalam sekolah bisnis visi macam apa itu. Misalnya gitu ya. Tapi buat saya yang penting kan buat saya, buat kita nih. Iya. Itu akan menjadi sebuah stimulator. Membuat orang tuh paham bahwa mimpinya dan arahnya tuh ke situ. Orang sehingga mau kerja mati-matian. Mau menjadi from question mark to benchmark. Iya. Nah itu sebenarnya. Iya. Walaupun mungkin secara business school saya salah, tapi terserah aja deh. Business school lebih mendapatkan kompetensinya lebih banyak ya, managerial toolsnya ya. Betul. Tapi itu nggak cukup, harus terus diasah sendiri ya. Tapi dalam proses itu yang di situ ya, wisdomnya memang tidak bisa diajarkan langsung ya. Iya. Oke, baik. Ini sepertinya kita sudah di penghujung ya. Intinya lebih ini ya, Adrian, bahwa pengembangan kompetensi tidak saja cukup. Dan hari ini kita sangat berterima kasih atas sharingnya Adrian. Dengan bahwa di sini juga belajar lagi. Setiap ngobrol dengan Adrian saya selalu belajar banyak, termasuk hari ini. Iya. Dan bahwa elemen-elemen yang saya tahu, saya baca konsepnya saja dari Mary Crossan 10 elemen itu, dan ke-11 adalah judgment. Ini yang good leader atau effective leader itu maknanya ada di situ ya, di judgment. Jadi kalau mengutip lagi Mary Crossan, when it comes to leadership, character matters, itu kayaknya itu perlu dipegang ya. Iya. Ilmu bisa didapat dari mana aja, tapi karakter harus by doing kan ya. Iya. By doing ya. Mungkin Adrian bisa memberikan pesan ya ke Sobat Tutur yang pengen jadi good leader semua kan ya. Iya sih, Sobat Tutur, mungkin yang paling mudah adalah bahwa leader itu tadi ya, yang menurut saya definisinya adalah yang saya pikir-pikir sendiri, itu kita mesti learn more, kita mesti do more, kita mesti give more. Yeah. Leadership itu adalah sebuah sacrifice sebenarnya. Ya, leadership itu adalah sebuah kompetensi juga sih, dimana kita tuh di-challenge bahwa kita itu mesti selfless sih sebenarnya. Betul. Ikhlas sih. Iya. Mesti ikhlas sih, karena kalau kita nggak ikhlas maka pasti leadership kita nggak akan efektif sih. Iya. Jadi kita mesti ikhlas, artinya adalah bahwa kita mau membuat sebuah kebaikan buat banyak orang. Betul. Dan bagi para leaders nih Sobat Tutur, kita nggak perlu overthinking sih. Ya, karena anak sekarang tuh suka overthinking. Iya. Kalau overthinking nggak usah takut ini kegedean ataupun ini terlalu noble, nggak usah. Jalanin aja. Nanti kita lihat di depan apa yang kita hadapin. Dan tadi ingat bahwa kita mau learn more, kita mau do more, kita mau give more. Yeah. Maka kalau kita ini jalan,
tim kita semua di bawah kita dan orang-orang mungkin akan terinspire dan kebaikan itu akan menular pasti gitu. Dan gak usah overthinking, tadi saya bilang jalanin aja karena selalu tuh kalau kita mau membuat sebuah kebaikan ya, maka pasti seluruh alam semesta itu akan berkonspirasi loh untuk membantu kita mencapai itu. Betul. Dan itu ada sebuah hal lain lagi yang lebih misterius yang saya pikir biarin aja mengalir, itu jalan jadi. Itu sih Bu Indri. Wow. Iya, ya kita bersyukur ya karena proven selama udah 20-an tahun ya meniti karir hingga hari ini nih ya, untuk kita bisa belajar banyak dari Adrian ya. Seorang founder yang kebetulan challenge-nya bukan founder biasa tapi ini corporate founder kalau saya founder dari Lexus Indonesia ya, mengembangkan bisnis besar ya yang saat ini kita sudah tahu kualitas dari kepemimpinan Adrian. Oke, terima kasih banyak Adrian atas pandangan ya, pengetahuannya dan sharingnya di Tuturasi edisi kali ini terkait karakter dan kompetens ya. Semoga diskusi kita menambah pemahaman dan menginspirasi Sobat Tutur dalam mengembangkan diri menjadi good leader. Jangan lupa, ini untuk pesan terakhir sebelum kita tutup, like, subscribe ya, nyalakan notifikasi channel Tuturasi Sobat Tutur. Kita ketemu lagi ya pada episode berikutnya. Salam literasi. Literasi.